Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Oke, saat ini saya berada di lokasi penggalian atau ekskavasi yang ada di daerah Prigen, Kabupaten Pasuruan guys. Dan ini adalah peristiwa yang langka ya bagi saya pribadi dan juga bagi banyak orang, karena apa sih, penggalian seperti ini nggak setiap saat ada. Terus kemudian kalaupun ada, belum tentu ada kita yang ada di sana. Nah, kalau mungkin Anda penasaran dengan suasana seperti apa sih penggalian itu, nah ini bisa dilihat di sini ya guys ya. Nah ini sebelumnya penggalian yang ada di sini udah dilakukan kira-kira beberapa bulan yang lalu ya, atau kira-kira di akhir, pokoknya November gitu ya, November 2022. Dan di bulan Mei, nah ini ada kelanjutannya lagi nih guys, untuk mengungkap yang bagian lainnya mungkin yang masih belum bisa terjawab ya dari yang pertama. Dan ini bisa dilihat ya, ini ada garis pembatas ya, di situ ada polis lainnya. Nah supaya apa, tidak ini ya, tidak dimasuki orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya guys ya. Kalau mungkin lihat-lihat dari sebelah luarnya sih boleh, cuman kalau sampai memindah itu ya, dan tidak sesuai dengan prosedur, itu yang salah ya. Nah dikhawatirkan nanti ketika ada kegiatan kayak gini, nah ini banyak yang ini ya tidak pada tempatnya nanti, dan ini akhirnya akan menyulitkan orang-orang yang berkaitan dengan ini ya, dengan ekskavasi. Nah ini akan tercampurnya data satu dengan yang lainnya ya, jadi nanti tambah pusing guys. Oke, dan kalau sebelumnya ada susunan batu yang sebenarnya bukan di tempatnya gitu ya, tapi cuma dikumpulkan begitu saja. Tapi sekarang dengan adanya temuan yang ada di bagian bawah yang diperkirakan adalah fondasinya, nah ini atau bagian kaki gitu guys ya. Nah termasuk juga di situ. Nah ini diharapkan nanti akan bisa setidaknya ada jawaban gitu ya, dari masa apa, kemudian dari ya setidaknya sih arah hadapnya kemana dan fungsinya untuk apa ya. Oke, kalau mungkin dilihat dari susunan yang ada di sini, nah ini sepertinya sih kalau dikaitkan dengan candi yang tidak jauh dari sini, yaitu Candi Jawi. Nah ini bisa jadi ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Singosari ya, dari kayak ini kayak bahan ya, bukan kayak bahan tapi material bahan, sama saja guys ya. Yang digunakan itu apa, tapi enggak juga sih guys, karena bangunan-bangunan kayak gini nih bangunan dari zaman kerajaan dulu itu, kalau atau mungkin kerajaan Hindu-Buddha maksudnya ya, bukan kerajaan dulu. Di zaman Islam pun juga ada kerajaan ya, cuman kalau di zaman Hindu-Buddha itu ada bangunan-bangunan sakral gitu guys ya, dan itu disesuaikan ya dengan kondisi alam sekitarnya. Karena kalau di tempat ini mungkin yang paling banyak itu adalah batu ya, udah yang dijadikan material bangunan yang ada di sini. Nah itu adalah batu ya, seperti kalau di daerah Mojokerto atau di Trawulan, karena di sana itu sawahnya itu cukup luas gitu ya, bukan sawahnya sebenarnya ya, tapi lahan yang ada tanah liatnya itu cukup banyak gitu. Makanya yang digunakan untuk material candi adalah
bata ya guys ya, karena cukup mudah didapatkan dan tersedia cukup banyak. Dan untuk kesimpulan sementara masih belum diketahui arah hadapnya kemana, meskipun ada rasa ini sih, rasa senang gitu ya ketika terbuka di bagian barat ya, dan karena diperkirakan ke arah barat. Tapi yang membuat ini ya para arkeolog yang di sini tuh bingung adalah di bagian barat pun itu nggak ada tangga guys. Jadi tangganya ada di mana? Apakah tangganya ada di sebelah timur? Nah, kurang tahu juga guys. Oke, dan kalau ini ya, kalau dilihat di sini, ini dari batas-batas yang sudah ditemukan ya di sekelilingnya ya. Karena biasanya sih memang simetris ya bangunan yang candi-candi yang ada di daerah Jawa Timur ya. Oke, kanan kirinya kayak gitu simetris. Nah ini sudah ditemukan ujung-ujungnya guys ya, dan kemungkinan kalau modelnya kayak gini ya ukurannya nggak gede-gede amat gitu ya. Tapi sekali lagi masih perlu untuk di ekskavasi atau digali lagi ya, lebih dalam lagi gitu guys. Oke, dan di sebelah sana guys masih ada pohon beringinnya yang memang perlu disingkirkan ya, untuk mengungkap ada apa sih yang ada di sisi utara ini. Betul ya, utara ya, utara dari bangunan ini atau struktur ini. Nah ini udah mulai ditambahkan, ada ini ya, benang-benang yang ada di sebelah sini. Nah, ini udah ada pengerjaan juga guys yang sudah dimulai. Ya memang agak susah ya karena di sini terhalang sama pohon guys. Tapi ya yang jelas sudah ditemukan bahwa kanan dengan bagian yang ada di sebelah sini guys, ini terus di sebelah sana dengan patokan yang sini ya sebagai patokannya. Nah kanannya sama yang kiri yang di kali yang di sebelah sana itu ya, itu udah menunjukkan bahwa itu simetris guys. Oke, tinggal yang ada di pohon itu aja mungkin yang perlu disingkirkan gitu guys, supaya bisa terbuka. Dan untuk bangunan-bangunan kayak gini, bangunan sakral ya, candi atau mungkin gapura, nah ini masyarakat zaman dulu. Nah ini ada skripsi yang ditulis ya sama, atau penelitian ya yang dilakukan oleh mahasiswa yang ada di Universitas Gadjah Mada. Nah itu mencurigai gitu guys, kenapa kok ada bangunan-bangunan yang ada di ini ya, di makam gitu ya, bangunan-bangunan Hindu Buddha. Nah itu kemungkinan ada ini sih ya, ada kesinambungan gitu ya antara masyarakat dulu yang masih menganut agama Hindu Buddha, kemudian setelah Islam masuk, nah bangunan atau areal sucinya itu kemudian difungsikan gitu sebagai ini ya, makam, supaya selain mengingat tentang leluhur ya yang atau mungkin apa ya, budaya leluhur maksudnya gitu ya, atau apa yang ditinggalkan oleh leluhur mereka itu masih tetap bisa dijaga di ini ya, sambil dirawat gitu ya. Karena ketika orang berziarah gitu ya ke makam, nah ini juga bisa sekalian untuk membersihkan gitu guys yang ada di areal candi ya, atau mungkin di struktur atau apalah gitu guys. Oke, dan supaya tidak dirusak juga gitu, makanya ada
ini ya, peletakan ya ini wilayah makam di dekat candi kayak gitu guys. Jadi itu yang diteliti, kenapa kok ada banyak candi itu ditemukan di area makam. Jadi jawabannya seperti itu guys. Nah, memang bener atau enggak memang nggak ada yang tahu guys ya, tapi dari sejumlah temuan yang ada di situ kesimpulannya kayak gitu loh guys. Oke guys, makasih banget ya udah nemenin saya ke tempat ekskavasi, dan mudah-mudahan udah tahu ya seperti apa ekskavasi itu atau penggalian itu. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.